Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak sekalian, puji, puja serta rasa syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, hidayah dan inayahnya kita pada hari ini dapat bertemu dan berjumpa dalam pertemuan virtual atau konten yang insyaallah bermanfaat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat teriring salam tiada henti-hentinya kita curahkan, kita haturkan kepada sanjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersalawat kepadanya, selalu mengingat beliau karena beliaulah yang patut kita ingat dan kita tauladani. Karena beliaulah kita hari ini dapat menikmati bagaimana merasakan iman dan Islam. Karena beliaulah hari ini kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat dan dengan perjuangan nikmat Islam. Kakak sekalian yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di bulan suci yang hari ini penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah. Bulan yang memang dijanjikan sebagai bulan pensucian diri, kembali ke fitrah. Kakak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama saya insyaallah kita akan sedikit mengulas dan membahas tentang apa saja yang telah Allah sajikan dalam Al-Qur'an mengenai bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan seperti yang kakak ketahui, sejak di bulan Sya'ban telah Allah persiapkan, telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena apa disampaikan di bulan Sya'ban? Dengan harapan agar Rasulullah dapat mengedukasi, Rasulullah dapat menghimbau kepada sahabat-sahabat terdahulu agar kualitas daripada ibadah, kualitas daripada puasa di bulan Ramadan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Pada kali ini sebelum kita memasuki mengkaji ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186, saya sedikit mengutip dari kitab Al-Hikam atau Al-Hikmah karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada bagian ke-6, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan tentang doa. Sebagaimana kita tahu dan kita ketahui serta kita pahami kakak-kakak sekalian, bahwasanya doa pada bulan suci Ramadan adalah semustajabnya doa. Doa yang insyaAllah sangat diijabah oleh Allah. Maka dari itu di bulan suci ini saya ingin kakak-kakak memperbanyak doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sahabat, dan bahkan yang paling penting adalah untuk teman-teman dan saudara kita di Palestina. Kakak sekalian, berbicara tentang hikmah tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Nah, jadi kita berada di part di mana ketika kita merasa pundung atau galau menghadapi dan merasakan seolah-olah doa kita tidak terijabah oleh Allah, doa kita tidak disaud oleh Allah, bahkan tidak dijawab atau dikabulkan. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah akan memilihkan dari apa yang memang terbaik untukmu, apa yang memang engkau butuhkan, apa yang lebih baik untukmu. Di sini Syekh menegaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam yang terus berdoa kepada Allah hendaknya tidak berputus asa dengan berdoa. Hendaknya tidak pundung terhadap doa yang kita haturkan. Terus gelorahkan doa tadi. Istiqamah dalam berdoa, beribadah, perbaiki dan muhasabah diri. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Nah, pada
kitab Al-Hikmah ini kita diajarkan untuk menarik hikmah. Nah, ini selaras dengan bulan Ramadan. Kenapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dahaga? Kenapa kita dianjurkan untuk menahan hawa nafsu? Ini akan berkembang dan lebih baik untuk diri kita, terutama secara personal, batin maupun rohani. Ini akan berdampak baik kepada diri kita. Maka dari itu di bulan ini Allah memberikan pengampunannya, bulan maghfirah, sehingga kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Kemudian kita memohon ampun, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Karena memang ada bulan yang kata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Qadar. Bulan yang memang menjadi bulan pengampunan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mengajak kakak-kakak untuk tilawah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كانوا منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kakak sekalian, melalui surat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, kakak sekalian, melalui tafsir Al-Jalalain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini saya ingin mengajak kakak untuk memahami betapa indahnya bulan Ramadan ini dan betapa luasnya toleransi ataupun pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Betapa besarnya pemakluman yang Allah berikan kepada kita, umatnya yang penuh dengan keterbatasan ini.
Kakak sekalian, ketika kita berada di ayat pertama yang kita baca tadi, surat ayat ke-183, Allah mengatakan, memerintahkan di awal bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, dilanjutkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan perintah di awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Di akhir tadi Allah menyampaikan, berfirman la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini berarti bisa kita maknai dan kita pahami bahwasanya melalui puasa ini Allah ingin memberikan kita nikmat ibadah, memberikan semacam impact yang sangat berharga kepada kita, bahwasanya memang puasa ini mengandung banyak manfaat. Dari Allah langsung memerintahkan dan menjamin bahwasanya agar kamu bertakwa. Artinya Allah sudah tahu ketika kita berpuasa, ketika kita menahan dahaga, ketika kita beraktivitas tapi kita tetap istiqomah untuk meneruskan puasa, Allah menjanjikan agar kamu bertakwa, supaya kita menjadi orang yang paling dicintai Allah, orang yang berada di barisan-barisan orang yang umat yang Allah cintai, seperti itu. Kemudian, di ayat selanjutnya dalam tafsir Al-Jalalain ini, bahwasanya saya bacakan, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, di ayat selanjutnya, ketahuilah bahwa bulan yang paling utama dan paling mulia nilai dan derajatnya sisi Allah adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada bulan ini. Bahkan keempat kitab itu semuanya diturunkan pada bulan ini, sebagaimana tercantum dalam hadis. Ya. Bagaimana tidak menjadi sebaik-baik bulan bila faktanya Al-Quran diturunkan pada bulan ini, sebagaimana petunjuk bagi manusia yang beriman, dengan mengesahkan Allah dan menghadap kehadiratnya, mengharapkan kehadiratnya, membimbing mereka ke tingkat yakin, seperti itu. Kakak sekalian yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Ketika di awal tadi saya sampaikan melalui tafsir Al-Jalalain ini, bahwasanya Allah berfirman memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan puasa, dengan akhir atau ending di ujung ayat tadi adalah agar kamu bertakwa. Maka selanjutnya adalah dalam tafsir ini dijelaskan bahwa maka berpuasalah kamu dalam beberapa hari tertentu, yaitu bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu pada saat datangnya bulan Ramadan tadi ada yang sakit, ada yang sakit yang penyakitnya berbahaya dan memberatkan jika ia berpuasa, atau pada saat Ramadan ia sedang dalam beban perjalanan dengan jarak tertentu menurut para ahli fikih, kemudian ia tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan saat itu. Nah, kakak sekalian yang hari ini menyaksikan, dari sini saja kita bisa melihat bahwasanya betapa Allah Maha Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada umatnya, Maha mencintai umatnya dan memberi segala bentuk keringanan, dengan catatan ini merupakan bentuk urgen apabila kita mendapati saudara kita atau keluarga kita mendapati penyakit yang pada saat itu memang harus untuk tidak berpuasa, maka Allah di sini mengatakan, Allah berfirman bahwasanya menganjurkan untuk tidak berpuasa di saat itu, dengan catatan silakan berpuasa di bulan selanjutnya dengan jumlah hari yang sama dengan yang tinggalkan. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana jika pada saat itu memang benar-benar tidak bisa berpuasa, bahkan untuk 1 tahun itu tidak bisa berpuasa. Nah, di sini Allah menyampaikan lagi bahwasanya dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Nah, berat ini bisa kita maknai sebagai
keluarga kita yang sudah rentan, mungkin kita memiliki kakek dan nenek yang memang sudah sulit untuk menjalankan ibadah puasa ini, padahal mereka itu bukan orang yang sakit atau orang musafir. Nah, maka diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Artinya, per hari puasa Ramadan yang ditinggalkan adalah satu makanan yang diberikan kepada orang miskin. Kemudian, barang siapa yang dengan kerelahan hatinya menambahkan kadar fidyah tadi demi mengejarkan kebaikan, yakni melebihi apa yang diwajibkan oleh Allah, maka itulah apa yang ditambahkan pada fidyah itu yang lebih baik baginya di sisi Allah. Nah, kakak sekalian, ketika kita melaksanakan tadi, kita membantu keluarga kita yang sudah rentau untuk tidak berpuasa, kemudian membayar fidyah, sebagaimana ketika dia tidak mampu lagi untuk mengerjakan puasa di luar bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk membayar fidyah, kemudian melebihkan daripada fidyah itu sendiri, melebihkan. Misalnya satu hari dianjurkan tadi satu orang miskin, tetapi karena memang ini adalah bentuk kita ketakwaan kita kepada Allah, maka kita lebihkan, maka itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yang harus kita yang sangat bisa kita bold atau kita tandai adalah di akhir tadi tentang bahwasanya ketika seorang hamba bertanya, ini pada ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ketika ada seorang hamba menanyakan bahwasanya di mana Allah, gitu kan, maka katakanlah bahwasanya aku dekat berada di hatimu. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Kakak-kakak sekalian. Maka dari itu dapat kita simpulkan kakak sekalian melalui media Ramadan ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan. Kita benar-benar memperbaiki diri. Sebagaimana yang dianjurkan sesuai dengan para ulama-ulama sampaikan. Bagaimana cara kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri. Dengan catatan, ini diharapkan dan berbaik sangka pada diri sendiri dan berusaha. Maksud saya adalah berusaha untuk istiqomah di bulan Ramadan ini, untuk menjadi kebiasaan di bulan-bulan selanjutnya. Kalau hari ini di awal Ramadan, 1 Ramadan, ini adalah permulaan awal kita membuka majelis khataman Quran, membuka Al-Quran kita untuk tadarus dengan semangat yang menggebu-gebu. Bahkan bisa kita dapati masjid-masjid masih ramai di awal Ramadan ini, masih begitu semangat. Harapan saya ketika kakak-kakak menonton ini adalah tetap jaga semangat itu kakak sekalian. Allah tidak akan pernah mau mengganti apa yang diniatkan hambanya itu hanya sebatas sama kadarnya. Maksud saya adalah ketika hari ini Allah bahkan berfirman dalam Quran, ketika hari ini kita berinfak, maka infak kita tadi seperti satu biji yang kemudian ditanam, kemudian berbuah menjadi satu pohon. Pohon itu memiliki 7 cabang dan setiap cabangnya menjadi 700 tangkai yang berbuah. Seperti itu. Nah kakak sekalian, melalui ayat ini, maksud saya adalah ketika kita memiliki semangat dan spirit Ramadan. Kalau anak-anak zaman dahulu itu masih memiliki schedule yang harus ditandatangani oleh imam tarawihnya, maka hari ini kakak bisa menerapkan itu apabila itu bisa menjadi salah satu isyarat semangat kakak sekalian, bisa menjadi syarat semangat kakak-kakak kalian untuk beribadah. Nah, maka dari itu spirit hari ini di awal Ramadan, harap kita bersama bisa istiqomah sampai dengan Ramadan terakhir. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjadi kebiasaan habits baik untuk kita, sehingga ini akan berulang tadarusnya tadi yang biasanya hanya di bulan Ramadan semangatnya, ini akan menjadi kebiasaan dan kita merasa benar-benar kehilangan. Ketika kita sudah merasa benar-benar kehilangan dengan Ramadan, artinya kakak sekalian, itu adalah puncak di mana diri kita benar-benar menikmati bulan Ramadan itu sendiri. Ketika kita merasa
Ramadan sudah mau meninggalkan kita, tetapi kita masih bersikap seperti biasa saja. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah tidak lagi menahan lapar dan haus. Maka itu menjadi tanda tanya besar untuk kita kakak sekalian. Ada apa dengan ibadah kita selama di bulan Ramadan? Kakak sekalian, sang fakir saya di sini tidak menutup kemungkinan dan tentu yang pastinya memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kakak sekalian, untuk itu marilah di bulan Ramadan ini kita sama-sama melapangkan dada, kita meluangkan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan, agar kamu bertakwa. Dan ketika kita berharap dan merasa diri kita hampa karena seperti terlalu berat, dan ingatlah bahwasanya Allah akan selalu membalas kebaikan hambanya melebihi apa yang disandarkan hambanya, dilakukan oleh hambanya sendiri, dilakukan oleh hambanya itu sendiri. Itu saja kakak sekalian mungkin dari saya untuk pertemuan ataupun pada tayangan kali ini. Besar harapan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya saya di sini memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu marilah bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunannya. Tetap jaga semangat, jaga spirit Ramadannya di awal, semoga istiqomah sampai akhir, dan semoga kita semua yang hari ini menonton ini mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Barka Al-Ghifari. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.